Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kak Surya, kita masih membahas soal-soal fisika materi fluida statis. Nah, kali ini kita akan bahas soal tentang gaya Stokes ya, gaya Stokes. Nah, sebelumnya mungkin perlu kita pelajari sebentar bahwa apabila ya sebuah bola itu bergerak dalam satu fluida yang diam, ya, maka terhadap bola itu akan bekerja gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola gitu. Jadi kalau di sini misalkan nah jadi ini misalkan ini ada benda di sini, maka benda ini dia akan mengalami, dia kan akan jatuh ke bawah. Kenapa jatuh ke bawah? Karena di sini kan ada gaya berat nih. Ya, jadi di sini ada gaya berat nih. Misalkan yang ke bawah ini adalah gaya berat. Nah, kemudian dia ada gaya juga ke atas ya. Gaya ke atas ini diakibatkan karena gaya apung gitu kan, ada gaya apung. Nah, tapi di sini juga benda ini juga akan mengalami gaya gesek gitu ya. Kalau ini misalkan ya ini misalkan gaya geseknya saja. Ini gaya geseknya ya. Nah, gaya geseknya itulah yang disebut dengan gaya Stokes ya, gaya Stokes. Nah, di sini juga selain mengalami gaya gesek, kan dia juga ada gaya apung ya, gaya apung. Nah, ini adalah FA gitu. Ya, FA. Nah, menurut Archimedes. Jadi, kalau benda masuk ke dalam zat cair akan mengalami gaya gaya angkat ke atas gitu kan ya, atau FA. Ya, jadi di sini ada 3 gaya nih ketika benda itu dimasukkan ke dalam air, yaitu gaya berat, gaya apung, dan gaya gesek. Nah, gaya geseknya atau gaya Stokesnya itu adalah ini, 6pi kali R kali ini koefisien viskositas, ini V itu adalah kecepatannya. Nah, jadi gaya gesek itu berarti di sini tuh tergantung pada kecepatan. Kalau kecepatannya itu semakin besar, maka gaya geseknya itu juga akan semakin besar. Oke ya. Nah, pada saat benda ini jatuh ya ke dalam fluida yang kental gitu ya, karena kalau fluida yang kental itu kan berarti dia memiliki gesekan ya, memiliki gesekan. Jadi gesekannya diperhitungkan. Ya, maka akan terjadi gaya Stokes ya, gaya Stokes. Jadi ketika dia dijatuhkan kan di situ ada gaya W dan gaya FA. Itu kan kalau bendanya massa jenisnya lebih berat kan berarti gaya W-nya itu lebih dominan. Jadi dia pasti akan jatuh ke bawah. Ya. Karena ada gaya ke bawah ya, ada gaya ke bawah, maka ada percepatan. Artinya pergerakan ke bawah itu semakin ke bawah semakin dipercepat gitu kan. Jadi kecepatannya semakin besar. Nah, ketika kecepatan makin besar, maka ternyata gaya geseknya itu juga akan makin besar gitu ya. Gaya geseknya juga akan makin besar. Nah, maka akan timbul suatu saat ketika gaya gesek itu makin membesar kalau dijumlah sama gaya angkat ke atas itu akan menyamai besarnya gaya berat W ke bawah. Sehingga nanti menjadi sigma F sama dengan 0. Apa yang terjadi ketika sigma F sama dengan 0? Maka tidak ada percepatan pada benda itu. Artinya benda itu tidak lagi dipercepat. Jadi dia akan sampai pada apa yang disebut dengan kecepatan terminal. Nah, ini kecepatan terminal. Ya. Kecepatan terminal nanti diturunkan dari sigma F sama dengan 0, maka akan diperoleh seperti ini ya rumusnya. Dengan pendekatan bahwa benda yang dijatuhkan itu bentuknya, permukaannya itu mendekati bola gitu ya. Jadi didekati dengan bentuk bola. Maka di sini kita bisa mendapatkan rumus kecepatan terminal. Jadi kecepatan terminal itu kecepatan
tertinggi ya ketika sebuah benda masuk ke dalam air dan setelah kecepatan terminal itu dia kecepatannya tidak bertambah lagi ya. Jadi dia akan jatuh ke bawah itu dengan kecepatan yang tetap yaitu kecepatan terminal. Saya kira bisa diterima ya teorinya. Nah, ini langsung aja di sini yang diketahui berarti R-nya oke. Jadi R-nya sama dengan 0,5 cm berarti kali 10 pangkat min 2 meter ya. Kemudian rho minyaknya sama dengan 800 kg per meter kubik. Kemudian kecepatan terminal sebesar 10/3. Ini kecepatan terminal 10/3 ya. Meter per sekon. Besar gaya stok yang dialami kelereng tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah gaya stoknya. Nah, Fs berapa? Nah, oke. Gaya stok rumusnya adalah bisa kita lihat kalau lupa 6πr NV ya. Sebentar. 6πr NV 6πr. Nah, ini kayak huruf N gitu ya. Kemudian V. Nah, berarti 6 dikaliin Pi. R-nya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 2. N-nya itu adalah berapa? 3,0 kali 10 pangkat min 2. Dikaliin sama 10/3 nih. 3-nya ini habis ya. 3-nya ini habis. 6 kali 0,5 berarti 3pi. Nah, 10 pangkat min 2 min 2 min 5 tambah 1 min 2 min 2 min 4 tambah 1 jadi min 3 ya. Kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke, demikian soal tentang hukum Stokes ya. Mungkin ini sudah kita selesaikan soal-soal tentang fluida statis. Berikutnya kita akan belajar tentang materi-materi berikutnya.